Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabaring kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Apa kabar PDIP? Apa kabar Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi sekarang dalam serangan yang luar biasa dari PDIP. Seperti hantu. Tapi kalau kata Pak Mahfud, jangan terlalu paranoid lah terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi pun sudah tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Nggak perlu takut. Kalau juga gua kutip dari Bang Zulfan Lindan, seharusnya yang ditakuti itu adalah Presiden Prabowo. Karena beliau adalah seorang presiden yang punya kuasa, bisa melakukan apapun. Kalau Pak Jokowi, ya kekuatannya sudah melemah lah bahasanya. Jadi nggak usah ditakuti lah terlalu banyak PDIP. Ini gue akan membagikan sebuah tayangan video. Judulnya seru sih. Hah, hantu itu bernama Jokowi. Dari Bapak, bukan partai politik. Kita simak saja videonya. Kita dengarkan bersama apa maksud hantu itu bernama Jokowi. Let's go. Kali ini konten kita agak berbau atau beraroma mistis ya. Kita bicara tentang dunia perhantuan di jagat politik dan hantu itu bernama Jokowi. Kembali kepada persoalan hantu menghantui ya. Kita ingat sekali bahwa ada banyak proyeksi para elit atau katakanlah para pengamat-pengamat yang mungkin quote gagal ya atau belum berhasil untuk mengamati realitas politik ya, realitas futuris ya, masa depan lah begitu ya, terkait dengan kiprah Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, ya, Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Kita ingat sekali bahwa ada banyak argumentasi bahwa secara teori, dalam teori politik ya, bahwa orang yang sudah tidak menjabat lagi biasanya akan segera turun dari singgasana popularitas ya, artinya popularitasnya akan melandai dan kemudian datar-datar saja dan susah untuk kemudian mengorbit kembali ya. Bahkan ada profesor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan menjadi bebek lumpuh ya, yang tak berdaya lagi ya. Tetapi kemudian hal tersebut berbanding terbalik ya, yang kita lihat setelah beliau diantar dengan jet ya TNI Angkatan Udara kembali ke Solo dan kemudian hanya dalam waktu hitungan 1 kali 24 jam dan kemudian Pak Jokowi bangun kembali dari tidurnya dan mulai ya quote menghantui mal-mal, menghantui warteg-warteg, menghantui ya jalan-jalan ya di mana rakyat berhadir di sana. Dan ternyata rakyat pun melihat roh Jokowi itu ya ada dan kemudian nyamperin dan bicara, makan sama-sama dan sebagainya. Mengapa ini menarik dan saya hadirkan di dalam konteks ya bukan partai politik ini untuk mengedukasikan masyarakat bahwa ternyata politik tidak seperti yang diteorikan semata-mata, bahwa tidak ada teori yang kemudian bisa menjamin bahwa realitas masa depan seseorang itu akan berjalan seperti yang dikonstruksikan oleh suatu teori. Dan kita lihat bahwa sampai hari ini bahwa spirit atau rohnya Pak Jokowi itu masih membayang-bayangi semua, banyak sekali ya, bukan semua, banyak sekali partai-partai yang berseberangan dengan kebijakan Pak Jokowi selama masa transisi kepemimpinan ini, yang menurut saya kemudian masuk dalam kategori paranoid ya, artinya semuanya disebut adalah ada di situ ada Jokowi ya. Padahal Jokowi ini kan badannya cuma satu ya, tapi dia selalu ada di mana-mana ya, merasuki ya, memberikan katakanlah imajinasi, tangkapan-tangkapan pikiran bahwa di balik peristiwa-peristiwa politik itu ada Jokowi ya. Jadi ini pada akhirnya kita memandang Pak Jokowi ini sebagai quote sebagai hantu ya, roh yang tak berbentuk tetapi selalu dikatakan hadir dan menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa ya dari orang-orang yang
tak beriman. Wah, tak beriman. Bukan ke sana ya, wilayahnya lain itu wilayah spiritualitas ya. Kita masuk pada wilayah yang sifatnya wilayah-wilayah realitas ya, seperti itu. Nah, jadi kembali kepada persoalan, rupa-rupanya spirit roh dari Pak Jokowi ini menghantui banyak elit-elit, apalagi yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga apa-apapun ya Jokowi, sampai persoalan langit saja ya, malaikat-malaikat dibawa-bawa ini menarik ya untuk katakan, malaikat saja itu dibawa-bawa oleh PDIP ya, bahwa Jokowi ini menipu ya, ya tertipulah itu malaikat-malaikat dibuatnya Pak Jokowi seperti itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang memang pada akhirnya Jokowi juga menghantui tatanan langit ya, kosmologi politik baik di bumi maupun di luar bumi ya. Nah, bagi PDIP sendiri bahwa spirit ya roh Jokowi ini jasadnya sudah tidak ada di dalam konteks konstruksi berpolitikan di internal PDIP karena baru saja dipecat ya, sehingga harusnya itu sudah selesai ya, nama Jokowi itu sudah dihapus dari status keanggotaan dan tidak usah disebut-sebut lagi. Ya, tetapi sekalipun mereka tidak menyebutnya, pikiran benaknya selalu menyebut-nyebut ya gitu ya. Selalu melonjak-lonjak ketika mendengar kata Jokowi, dan pada akhirnya kemudian dibawa dalam sebuah konteks di mana ya selalu ketika ada hal-hal yang dianggap anomali dalam sebuah proses politik yang terjadi dalam tubuh PDIP, ya maka selalu dikatakan bahwa itu adalah ulah Pak Jokowi ya. Dalam konteks meng-out ya, memporak-porandakan, berpotensi untuk memecah belah Partai Indonesia Perjuangan dalam konteks kongres dan sebagainya. Nah, ini ada roh Pak Jokowi lagi di situ. Jadi menghantui bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok yang sedang berusaha untuk memecah belah ya, politik divide et impera, divide et apa itu ya, et PDIP gitu ya. Jadi politik memecahkan tentang faksi-faksi yang ada di dalam PDIP. Dan kita lihat lagi bagaimana kemudian Pak Jokowi ini menghantui ya para seniman-seniman tidak tanggung-tanggung seperti Butet ya, seniman Butet Kartarejasa atau apa itu. Itu menghantui pikiran mereka. Dan sekarang ini juga ada seniman bernama Pak Yos ya, Yos Suprapto juga dihantui oleh rohnya Pak Jokowi, sehingga kemudian ada suatu ketakutan dan melawan lewat sebuah karyanya ya yang fenomenal dengan 5 lukisan yang menurut saya perlu kita perbincangkan lebih lanjut ya, di mana kita salah satunya adalah potret ketelanjangan ya, politik, potret ketelanjangan pemerintahan, dan juga di situ bagaimana pemerintah digambarkan sebagai orang yang menginjak-injak rakyat. Dan ini kan berbanding terbalik dengan kenyataan politik, realitas apresiasi publik yang mengapresiasi publik ya tentang kinerja kesejahteraannya. Bahkan kemudian kita butuh sebenarnya seorang seniman yang bisa menggambarkan wajah lain dari Pak Jokowi sebagai orang yang memang dia dalam posisi memerintah, menduduki sebuah tata, tapi yang diinjak-injak itu adalah koruptor, yang diinjak-injak adalah mereka-mereka yang mengambil hak masyarakat, hak publik ya. Itu pasti banyak senimannya kalau mau ya. Tapi kan tidak perlu harus digambarkan itu, karena di dalam pikiran benak publik yang 75%, 85% itu kan sudah ada lukisan di dalam kepalanya yang masing-masing dengan versi yang berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya menarik ya, bagaimana Pak Jokowi ini dipandang sebagai sosok yang menghantui banyak pihak, termasuk elit-elit yang memang punya kepentingan politik, kepentingan tertentu ya, yang berseberangan dengan apa yang dikerjakan dan dikaryakan oleh Pak Jokowi. Bahkan ya bisa jadi ya spirit atau roh Pak Jokowi ini akan menghantui banyak sekali politisi-politisi negeri ini sampai agenda 2029 ya. Nah, kita akan lihat sejauh mana dalam sign quote ya Pak Jokowi menghantui mereka-mereka yang punya kepentingan yang berbeda, bukan partai politik. Ya, begitulah sobat-sobat. Apa kata Bapak, bukan partai politik. Yang narasi opininya atau pendapatnya suka gue dengar dan gue bagikan ke sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Karena menurut gue pendapat pandangan beliau itu ya masuklah sama ke gue. Tapi kalau yang ke lain gue nggak tahu. Hantu Jokowi cocok bener.
Seperti apa yang dikatakan Pak Mahfud juga yang gua singgung pertama, bahwasannya banyak orang terlalu paranoid terhadap Pak Jokowi, ya kan? Padahal Pak Jokowi sudah nggak punya kekuatan. Bagaimana bisa menggerakkan polisi, tentara, atau yang lainnya, sedangkan Pak Jokowi sekarang sudah jadi orang yang biasa. Dan nggak mungkin lah beliau pun mengacak-acak PDIP. Apa ambisinya untuk PDIP, sedangkan beliau sudah dipecat dan sudah tak lagi jadi kader PDIP. Kesempatan untuk menjadi ketua pun udah kagak ada. Iya enggak? Apa gunanya? Jokowi pun nggak sejahat yang dikatakan orang-orang, nggak sampai berambisi. Kenapa kekuatan Pak Jokowi sekarang masih saja kuat? Karena rasa terima kasih masyarakat bawah kepada Pak Jokowi. Contohnya BPJS sekarang sangat bermanfaat sekali. Terus bantuan-bantuan yang lain itu sangat luar biasa, bantuan dari pemerintah. Dan rasa ucapan terima kasih itu dipersembahkan untuk menghormati Pak Jokowi gitu. Ya itu salah satunya. Ya menurut pendapat gue sih begitu ya. Tapi yang dibilang sama Pak Mahfud juga, ya jangan nggak usah terlalu paranoid lah, bener. Termasuk juga Pak Mahfud nggak usah terlalu paranoid. Yang udah-udahlah gitu. Maksudnya Pak Jokowi kan udah bekerja keras. Kalau masalah demokrasi, toh aktivis demokrasi yang selalu merongrong Pak Jokowi, terus hater-hater seperti Rocky Gerung dan yang lainnya masih hidup berkeliaran, bicara dari panggung ke panggung di TV, aman-aman aja. Kagak diculik, kagak dibungkam. Kalau ada yang bilang dibungkam itu salah sebenarnya. Beliau masih kok, masih nyerang-nyerang Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi orang sipil. Tapi Pak Jokowi diam saja. Bahkan Pak Jokowi cuma menjawab PDIP dengan kata biar waktu yang mengujinya. Mereka semua kalut. Itulah hebatnya beliau, ya kan? Hati-hati. Mungkin saja beliau diem, tapi dalam doanya ya ngedoain orang yang nyerang itu dengan baik. Siapa yang tahu? Ketika kan kagak tahu, ya enggak. Ya, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat sekalian? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.